Baik, perkenalkan nama saya Bastian Jumel Panenggu, NIM 21110033. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Sini kita akan lanjutkan untuk tutorial membuat form input. Kemarin kan kita sudah buat di bagian rawat inap, sekarang kita buat di bagian kebersihan di sini. Kita buat di sini. Tapi kita lihat dulu di bagian rawat inap. Kemarin kan kita sudah buat di bagian rawat inap. Ini saat kita belum memilih pasien, berarti data informasi dari pasien belum muncul. Nah, saat kita pilih pasien seperti ini, kita pilih pasien, kemudian kita submit, berarti data pasien akan muncul seperti ini. Tapi di sini saya akan edit dulu untuk bagian rawat inap. Sini saat kita belum memilih pasien seperti ini, berarti untuk data informasi pasien beserta dengan pendaftaran pasien rawat inap untuk formnya itu belum bisa muncul. Jadi saat kita pilih pasien baru data informasi pasien muncul bersamaan dengan pendaftaran pasien rawat inap. Oke, berarti kita kembali ke script di bagian admin di user interface di bagian data rawat inap yang kemarin kita buat, kita ambil script yang sama seperti yang kemarin kita buat di bagian data informasi pasien. Kita ambil scriptnya yang sama. Nah, yang ini. Kemarin kan kita buat. Di sini logikanya. Jika nama pasien kosong, berarti dia tidak menampilkan tidak menampilkan informasi pasien. Tetapi jika nama pasiennya itu sudah ada isinya atau sudah kita pilih, berarti dia akan menampilkan informasi data dari pasien. Jadi sekarang kita karena sama ya untuk scriptnya, berarti kita langsung copy saja dari sini. Kita copy yang ini, kemudian kita pergi ke mana ini? Ke form pendaftaran. Nah ini form pendaftaran, kita update-nya di sini. Kemudian kita tutup dulu untuk jikanya itu. Berarti PHP. Kemudian kita tutup. Nah, ini. Kita save. Sekarang kita lihat dulu apakah sudah berhasil atau belum di bagian sini. Refresh. Oke, seperti ini. Jika kita belum memilih pasien, berarti form input untuk pendaftaran pasien belum muncul beserta dengan data informasi pasien. Tetapi jika kita memilih pasien seperti ini, misalkan kita pilih data dari Adrian Oimatan, kita go, secara bersamaan maka akan muncul data informasi dari pasien yang kita pilih beserta dengan form input untuk pendaftaran pasien rawat inap. Nah, sekarang di sini sudah berhasil ya. Kita lanjut ke bagian monitoring kebersihan. Untuk monitoring kebersihan, di sini untuk monitoring kebersihan ini kan ada monitoring kebersihan kamar, kemudian ada juga monitoring kebersihan ruang. Jadi di sini kita akan buat suatu form di mana form itu dia dia menggunakan grid untuk sebagai pilihan. Jadi petugas akan memilih apakah dia ingin mengecek monitoring kebersihan kamar atau monitoring kebersihan ruang di form ini. Nanti kita ke sini dulu. Kita isi dulu yang ini. Kita ke di data cek kebersihan kamar. Nah, di data cek kebersihan kamar ini juga sudah ada untuk koneksi database-nya. Untuk koneksi database sudah ada, kemudian untuk kunci halaman juga sudah ada, di mana saat seseorang yang akan mengakses data cek kebersihan kamar ini, dia harus login dulu. Jika dia belum login, tapi dia paksa untuk mengakses halaman ini, berarti akan dituju kepada halaman indeks, di mana diharuskan untuk kita login dulu. Kemudian di sini dia sudah mengakses dari CDN4 untuk mengakses Bootstrap-nya. Kemudian sudah ada untuk nav-nya juga, di mana nav-nya itu ada di bagian aset ya. Kemudian di sini kita buat dulu untuk kelasnya ya. Kita lihat dulu di sini. Di sini untuk monitoring kebersihan kamar, ini kan terlalu besar kan, jadi kita bagi dulu, bagi halaman atau kelasnya dulu, gunakan table. Ini kita gunakan grid. Menggunakan grid, kita masukkan scriptnya dulu, div plus sama dengan row, kemudian kita tutup div-nya dulu. Kemudian untuk dua halaman, berarti kita masih gunakan div juga, div plus sama dengan, untuk ini kita gunakan cool untuk SM. Nah, untuk SM ini kan jumlah SM-nya itu adalah 12, tapi sini kita buat dua halaman, berarti kita bagi dua halaman tersebut. Nah, untuk form pilih monitoring ini kita gunakan yang
Kita kasih SM-nya itu cukup dengan apa ya? Itu cukup dengan 4 saja. Kemudian sini kita tutup dulu. Oke, seperti ini. Kemudian tutup div-nya. Biar kita lanjut div, kita kasih kelas juga yang sama. Kita gunakan call. Kemudian SM. Sini 4. 4 berarti sisa 8 kan. Berarti kita ini jumlahnya 8. Oke, kemudian kita tutup. Kita kasih div. Ini div tutup. Oke, sekarang di sini jadi kan kita membuat form ya, form untuk input, tapi di sini dia akan form, kita buat form di mana dia akan pilih monitoringnya itu, dia pilih monitoring kebersihan kamar atau monitoring kebersihan ruang. Berarti di sini judulnya kita hapus, kita buat secara umum, untuk monitoring kebersihan saja. Kita save. Berarti di sini untuk kita kan sudah buat untuk monitoringnya secara umum. Berarti untuk monitoring data cek kebersihan ruang kita hapus saja. Kita remove atau kita delete. Move to result bin. Oke, seperti ini. Kemudian untuk data cek kebersihan kamar, ini kita rename ya. Kita rename jadi data cek kebersihan saja. Kita sudah buat secara umum. Berarti di bagian nav juga untuk kebersihan, untuk atribut kebersihan kita di sini harus rubah sesuaikan dengan halamannya. Itu data cek kebersihan saja. Save. Kita X dulu yang itu. Kemudian sini kita lanjut. Kita buat formnya dulu. Form, kemudian kita kasih metode. Nah, untuk metodenya di sini saya kasih dengan post, kemudian action. Nah, untuk action ini dia kita akan buat bagaimana saat petugas memilih monitoring kebersihan yang akan dipilih, dia akan dikembalikan ke bagian mana. Sini akan kembalikan ke dalam halaman data cek kebersihan juga. Berarti tulis data cek kebersihan .php. Oke, kita tutup formnya. Form. Kemudian kita enter di sini dulu. Oke. Kemudian sekarang kita ambil script dari grid dulu. Kita gunakan ini. Kita kan mau gunakan yang Go kan, menu pilihan di mana kita gunakan yang ini, yang Go. Di mana di search ini dia akan muncul menu pilihan, dia akan pilih form, dia pilih antara monitoring kebersihan atau monitoring kamar, kemudian di sini dia akan klik Go, baru muncul. Jadi ini kita ambil yang Go, kita gunakan yang Go ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita hapus yang ini search-nya, ini nanti kita ganti dengan menu pilihannya, gunakan select terus option. Kemudian untuk grup MB-nya ini kita kasih dengan 2. Kemudian di sini kita rapikan dulu. Untuk bottom kita tetap gunakan seperti ini. 1, 2, 3. Kita lihat dulu. Absennya tuh di mana nih? Ulang dulu. Kita tulis. Ini juga kita rapi dulu biar nanti kita tidak bingung. Seperti ini. Oke, kemudian di sini dia pakai menu pilihan ya, dia pilih antara cek kebersihan kamar atau cek kebersihan ruang. Berarti kita gunakan select. Kemudian kita kasih name dulu. Kita kasih name. Untuk name-nya itu kita kasih dengan lokasi. Kita kasih name-nya itu lokasi. Kemudian kita kasih kelas. Nah, untuk kelasnya ini kita gunakan apa ya?
Kita kasih form control juga, gunakan form control. Kemudian di sini kita kasih required agar datanya itu harus diisi. Required seperti ini. Kemudian kita tutup select-nya. Kita tutup. Oke, mana? Kita enter ini. Kemudian kita masukkan untuk label sama value-nya itu. Berarti kita gunakan option. Option value. Untuk value-nya sama dengan kamar ya. Ada value untuk data kamar sama data ruang. Ini kita bisa. Ini tutup. Ini untuk label yang akan muncul. Kemudian option. Enter, kita buat satu lagi untuk kamar, untuk ruang. Option value sama dengan ruang. Kemudian ini apa? Ini untuk option. Oke, kita save. Kita testing dulu. Ini kita testing. Oke, ini data cek kebersihan kamar. Oh iya, di bagian nav-nya kan sudah rubah atau belum? Data cek kebersihan data. Oh, ini berarti kita yang salah. Coba kita langsung sini saja. Perubahannya di sini. Bentar. Seperti ini. Kembali. Seperti ini. Dia akan pilih kamar. Baru kita go. Kita pilih ruang. Baru kita go. Tapi sini kita kasih menu pilihannya ada kosong dulu. Kita buat option kosong dulu. Kita copy saja. Yang value-nya ini juga kita kasih kosong. Gambar juga kita kosong. Oke. Di sini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, masih sini kita buat di bawah sini kita masukkan untuk webnya dong. Echo. Dia akan mencetak variabel post. Mana ini? Dia akan mencetak variabel post untuk lokasi. Kemudian dia ini lokasinya kita ambil sesuaikan dengan ini name-nya nih. Kita masukkan di sini. Coba di sini jika dia memilih kamar, dia akan mencetak apa? Kita cek di sini. Kita tes dia akan mencetak apa saat kita pilih. Kalau kita tes pilih kosong, go, dia munculnya ini. Tapi jika kita pilih kamar, berarti dia akan muncul kamar. Jika kita pilih ruang, berarti yang muncul adalah ruang. Seperti itu. Berarti sekarang kita buat juga di sini untuk formnya akan muncul. Di sini jika memilih kamar, berarti dia akan muncul apa? Jika dia muncul, dia pilih ruang, akan munculnya apa? Kita buat formnya di sini. Kita Nah, ini kan dia merupakan kondisi ya. Ini untuk kondisi. Berarti kita buat ini yang sama. Kita buat yang sama dulu. Ini kita kasih kita buatkan satu lagi untuk variabel. Variabel lokasi. Variabel lokasi, maka dia akan menghasilkan ini. Kita menghasilkan ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita cek dulu untuk kebersihan kamar sama ruang. Ini ada apa? Kita cek di sini dulu. Sini kita cek di bagian terus cek di bagian kamar dulu.
di kamar itu ada apa-apa. Oh, di sini ada untuk di kamar itu ada nama, kelas, sama harga. Kemudian kalau di ruang, jika di ruang dia ada, oh dia cuma ada nama ruang. Oke, berarti di sini saya mau kita menampilkan informasi dari data ruang tersebut. Kita buat apa ya? Oke, ini kita masukkan hmm, apa dulu? Kita panggil dulu PHP jika jika variabel lokasi variabel lokasi ini hmm, variabel lokasi maka ini eh, sudah salah logikanya ini logikanya sudah salah. Lewat jika jika variabel lokasi ya variabel lokasi kita ini variabel lokasi ini kita kasih dia ini yang PHP terus kita itu belum bisa tutup ya. Kita langsung ke jika variabel lokasi itu variabel lokasi sama dengan ruang ke ya kan Ehi, vuoi sapere sini toh? di sini kita kasih dia PHP lagi, kita kasih dia PHP dulu, PHP di sini kita kasih dia form dulu, misalkan jika dia mengambil option kamar, jika dia mengambil option ruang berarti dia akan menampilkan yang ini. Tetapi jika tidak dia menampilkan dia ingin kamar berarti dia akan menampilkan jika tidak else kita buka dulu dan ini dia akan menampilkan form kamar. Ini untuk form ruang ini seperti ini. Dan kita kasih error itu secara bertanda. Ini kita selesai. Kemudian ini form kamar dan ruang. Oke, berarti kita tinggal tutup saja. Kita tutup. Ini kita kasih HP dulu. Ini di sini kita tutup. Coba kita testing. Tidak. Kita refresh. Kosong. Jika dipilih ruang, go, datang muncul. Salah nih. Go. Ada sedikit kesalahan. Ini masih tetap ya. Tetap go. Kita cek dulu. Ini kita lihat. Tadi sini kita lihat dulu kesalahannya tadi. Oh, di sini dia belum mencetak ya. Tidak mencetak, berarti variabel echo. Oh ini, PHP echo dia tidak mencetak ini. Echo variabel lokasi save. Kira-kira seperti ini ya. Coba kita testing, kayaknya sudah benar. Kita refresh.
Oke, ruang, kamar, kamar. Oke, dia kita pilih ruang, yang muncul adalah ruang. Dia kita pilih kamar, yang muncul adalah kamar. Mana? Kita cek ruang. Oke. Sedikit kesalahannya, masa di sini dia tetap muncul, kita pilih ruang dia. Kita pilih ruang, dia muncul from kamar. Berarti kita pilih kamar, dia muncul from kamar. Jadi kesalahannya di ruang. Ruang. Oh, ruang-ruang. Ini. Kita testing. Coba. Kita pilih ruang. Go. Coba sih, kita pilih ruang, masuk munculnya adalah ruang. Kita pilih kamar, adalah muncul adalah kamar. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita hapus yang ini kan kita cuma testing untuk pencetakannya itu sudah betul atau belum. Ini sudah betul, kita lanjut. Sekarang kita buat untuk formnya itu. Ini klik di database dulu. Kita buat dulu di bagian ruang. Ruang, kita menentukan nama ruang. Ini kan buat monitoring kan, bukan untuk datanya, tapi kita buat monitoring. Berarti form itu. Kita buat form dulu. Ya, kita masukkan form. Kemudian kita masukkan method. Method sama dengan post. Ini kita coba post ini untuk dia tidak menampilkan query-nya ya. Dia tidak menampilkan ID-nya nanti. Nah, udah. Ini. Berarti kemudian kita kasih action. Ambil dari sekarang nggak terlalu. Terus si nanti baru kita isi actionnya kita sini. Kita di sini kita isi dengan data check kebersihan yang ada di bagian insert. Jadi di sini data check kebersihan ini untuk data check kebersihan ruang. Berarti di sini kita isi dengan dia keluar dari user interface. Berarti satu kali keluar user interface. Kemudian dia langsung masuk ke dalam kontrol. Kemudian insert dulu baru ke situ. Jadi ke insert. Setelah dari insert baru dia masuk ke dalam data cek kebersihan ruang. Save. Data. Sini kita cek dulu di database. Di database kita cek di data ruang. Ruang ada nama ruang. Kita cek di sini. Cek kebersihan ruang. Ada tanggal di ruang sama status tadi karyawan. Di tanggal kita ambil script sini. Kita ambil script yang mau kita gunakan. Yang prepen ya kita gunakan. Ada prepen yang di mana tuh? Yang prepennya itu mana itu? Oh, yang ini. Ini apa yang dipakai? Kita gunakan yang ini. Ini. Terus ini.
untuk tanggal ini tanggal ini kita kasih dengan 2 untuk ini kita kasih dengan date dari tanggal, kemudian yang ini kita kasih name dulu. Untuk name dia di kita cek ini cara penulisan tanggal seperti apa. Tanggal biasa. Ini kita kasih required. Kemudian save. Setelah itu lagi cek di sini ada ruang ID ruang di sini. Kita enter dulu yang ini. Kita rapikan oleh ini. Kita rapikan. Syaratnya. Bagus. Di sini kita play lagi di sini. Kita ini untuk ruang kemudian yang berikutnya keluar untuk terus sama tadi karyawan kita buat untuk terus kemudian karyawan oke. Ini untuk karyawan itu cleaning service kalau kita buat dulu untuk di bagian ruang, untuk ruang ini dia harus kita pilih dua, dia itu kayak pilihan buat kita pakai yang untuk list dinamis. Cek di script dulu yang telah disiapkan. Bagian dokumen. Script. Loading. Ambil dari select. Oke. Seperti ini. Name fieldnya itu ID ruang. Terus kemudian select comment table ke ruang. Nah, di sini untuk nama ruangnya saya kasih berurutan sesuai dengan abjad untuk A dulu. Di order by nama ruang, kemudian ASC seperti itu. Kemudian ini
Bagi ruang kita kasih name labelnya tuh nomor seperti ini. SF single bagi ruang seperti ini. Oke, sekarang buat untuk status, kita buat status ya pakai pilihan juga ya, kita gunakan select ini select, kemudian kita kasih ya ini itu status, kemudian kita kasih kelas, kemudian form control kita tutup, kita kasih required agar datanya itu harus diisi. Itu required, nah required, kemudian kita lanjut, setelah kita tutup selectnya dong, select, kemudian kita enter, nah kita masukkan option value, kemudian kemudian kita kasih apa lagi nih, value yang pertama itu untuk yang pertama kita kasih kosong, kita kasih ini pilihan, kemudian kita tutup optionnya, kemudian kita kasih ini option value sama dengan ini pertama itu sangat kotor, kemudian sangat kotor, kita tutup option, itu kita buat satu option lagi untuk value ini cukup kotor, kemudian cukup kotor, kemudian ini cukup kotor, kemudian tutup optionnya, kemudian kita buat option value. Setelah itu kita buat untuk sedang dibersihkan, sedang dibersihkan, kemudian tutup, sedang dibersihkan, di sini seperti ini option itu sudah bersihkan, kemudian yang berikut telah dibersihkan, option value sama dengan telah dibersihkan, kemudian yang berikut adalah bersih, option value sama dengan bersih, option selesai,
Ya seperti ini. Restore. Oke, seperti ini. Sekarang untuk cleaning service, kita mau input dari eh, ya, kita mau ambil dari sini. Kita mau ambil dari karyawan, kan berarti kita gunakan juga input list dinamis. Kita ambil yang selectnya juga. Ini kita hapus yang input text-nya ini. Select new field. ID karyawan. Kemudian select from nama. Bukan nama sih, tapi karyawan. Kemudian order by, kita bikin urutan order by nama ASC. Kemudian ini diambil dari ID karyawan, tengok where, dimana ID karyawan like dan service. Dan ini menggunakan nama. Ini bukan ada karyawan, tapi di mana kerjaan, bukan aja tapi kerjaan like ini. Kecuali kita di database dulu. Kerjaan untuk cleaning service itu tulisannya seperti apa? Klik dulu. Kerjaan cleaning service. Tulisannya seperti apa nih? C besar, F besar, C besar. Coba testing. Ini seperti ini. Tapi di sini ada bilang apa nih? Ini kemudian persen testing seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat untuk tombolnya dulu. Input. Kita buat tombol. Tombol simpan, berarti input plus sama dengan kita kasih tipe ke submit. Kemudian kita kasih value yang simpan. Kemudian tetap
then just seperti ini. Kita kasih BR di proses ini seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi untuk kamar. Kita buat untuk kamar. Kita push yang ini. Dan script dari default. Dan kita copy. Kemudian yang kita buat untuk tanggal ya. Pertama itu kita buat untuk tanggal. Oh ya, kita belum buat formnya. Kasih formnya. Kita kasih name. Form. Kita kasih post juga. Action. Kita kasih insert. Jadi control. Di control insert data version kamu. Dan cek your kamar. Kita tutup formnya. Setelah itu kita kasih kita bagiin dulu, kita buka bagi kelasnya dulu. Sini kita kasih ini, ambil yang ini, paste di sini. Sini kita dulu. Ini kan kemudian kita kasih name tanggal, kita kasih required. Kemudian kita buat yang berikutnya itu cek dulu. Ini kita kasih kamar. Jadi kita pakai input list dinamis. Kita ambil yang ini. Ctrl V. Ini untuk kamar. Kita bilang from kamar order by nama kamar ASC. Ini kamar. Nama saja. ID kamar. ID kamar.
kemudian ini nama, langsung ini kita ambil tanggalnya, kelas, kita ambil untuk harganya, kita coba pilih yang kamar dulu, seperti ini. Sekarang kita buat untuk status ya, status default juga. Ini dia status kedua. Dia itu pilihan. Jadi kita ambil saja dari sini. Kita copy, paste di sini. Kemudian selanjutnya kita buat untuk cleaning service. Kita pakai ini juga. Oke, cleaning service. Di ruang lagi dari yang ruang. Untuk menampilkan nama karyawan, web, pekerjaan, like, service. Ini kita kasih order by ASC, nama cek. Kemudian ini kita kasih ID karyawan, kasih nama, ya, kita testing seperti ini ya, saya juga muncul. Nah, kita buat tombol, coba tombolnya di sini, input kelasnya kita kasih BTN sukses. Kemudian tipenya kita kasih tipenya itu submit. Kemudian lagi, kemudian kita kasih value-nya sama dengan simpan. Testing seperti ini, kita kasih bayar dulu. Kemudian di sini kita kasih
Kemudian di sini kan, kita testing seperti ini. Kemudian di oke deh, jadi seperti ini. Jika kita pilih untuk kamar, muncul yang kamar. Kalau kita pilih ruang, yang munculnya adalah ruang. Seperti ini. Sekarang kita buat di sini. Kalau kita belum pilih ya, berarti dia belum muncul form yang ini, tanggal kamar terus unit cleaning service. Dan kalau kita pilih baru dia bisa muncul. Berarti kita update-nya di sini. Oke, di sini kita kasih PHP. Oke, kita kasih jika variabel kasih dengan kosong, maka seperti ini. Mana? Seperti ini. Jadi kita pilih ruang, dia muncul. Sekarang kita buat juga di kamar ya. Oke, di sini juga sudah. Go. Kalau kita pilih kamar, baru kamar itu muncul. Oke, kita copy yang ini. Kita buat juga di sini. Kemudian kita tutup di simpan. Di sini juga. Oke. Save. Coba kita buatnya di oh iya ini kan satu kali berarti kita langsung saja yang ini hapus yang ini hapus juga yang ini langsung mengapit keduanya saja kita langsung mengapit keduanya jadi tidak perlu satu-satu terus oke. Kita pilih jika pilih kosong go kita pilih ruang go dia muncul kita pilih kamar
dia muncul. Jadi seperti itu. Oke, coba kita testing ulang. Kalau kita pilih ruang, dia muncul. Kamar, dia muncul. Jaga kebersihan. Kita kunci dulu untuk errornya itu. Di mana itu? Sekarang kita buat dia rawat inap. Kita ambil di data rawat inap. Mana data rawat inap? Poster ini. Seperti ini. Jadi saat kita belum pilih monitoring apa, berarti dia belum muncul. Tapi saat kita pilih ruang, berarti dia muncul. Kalau untuk ruang, jika kita pilih untuk kamar, berarti yang muncul adalah kamar. Seperti ini. Jadi cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.